Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 95. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Singkat cerita, Kinan sudah sampai di suatu tempat. Di papan misi ada banyak misi yang hadiahnya 3 juta sampai 5 juta poin kontribusi. Meskipun misi di depannya ini memiliki hadiah koin kontribusi yang sangat besar, tapi bahayanya juga sangat tinggi. Dia juga melihat ada misi untuk memasuki medan perang kuno untuk membunuh 3 murid inti musuh dari aliansi anti-Heaven. Kinan tahu kalau medan perang kuno ini terletak di pegunungan Tianji yang memiliki 3 alam rahasia dan akan dibuka 5 tahun sekali. Kinan pun langsung mengambil tugas itu dan memberitahu senior penjaga. Namun Kinan dikejutkan dengan seseorang yang menghentikannya. Ternyata yang menghentikannya adalah pria berbaju putih yang adalah pemimpin aula ilusionis. Kinan menanyakan kenapa pemimpin itu menghentikannya. Dia menjelaskan kalau akan membawa 2 ketua untuk memasuki medan perang kuno untuk menerima tugas. Namun pria yang menjaga tempat ini menjelaskan kalau Kinan sudah mengambil misi tersebut. Pemimpin itu tidak peduli karena misi itu akan diselesaikan oleh dia dan kedua tetua di sampingnya. Kinan tidak ingin menyerahkan misi itu karena dialah yang pertama datang. Pria di sebelah pemimpin aula pun menjadi kesal karena Kinan menentang perintah pemimpin aula ilusionis. Pemimpin aula menjelaskan kalau dia dan kedua tetua ini lebih berpengalaman. Lagi pula, dia ini adalah salah satu pemimpin aula sekaligus wakil pemimpin istana anti-Heaven ini. Pria penjaga tempat misi pun menyuruh agar para tetua tenang karena dia akan memasukkan nama mereka bertiga untuk melakukan misi. Setelah mendapatkan misi, ketiga orang itu pun langsung pergi. Penjaga misi meminta maaf kepada Kinan karena dia juga tidak bisa menolak permintaan dari pemimpin aula ilusionis. Kinan berpikiran akan pergi ke alam bawah dari medan perang kuno dan kemudian mencari cara untuk mendapatkan jimat 7 pembunuh dan menyelinap ke alam atas. Singkat cerita, Kinan ingin menuju ke alam bawah untuk melakukan misi. Tak berselang lama dia pun sampai di wilayah pegunungan Tianji. Kemudian dia menyimpan pedang terbangnya ke kantung penyimpanan. Terlihat di atas langit ada sebuah gerbang yang bercahaya. Gerbang itu bernama Gerbang Tianji. Kinan merasa begitu lelah karena melakukan perjalanan yang jauh. Dia pun akan beristirahat dan menemukan beberapa informasi terlebih dahulu. Setelah di tempat makan, Kinan mendapatkan informasi dari orang-orang di tempat itu kalau besok adalah pertempuran peta. Selama mendapatkan peta emas, maka akan bisa mendapatkan buah roh Tianxuan Lin Guo. Kinan pun tersenyum. Ini adalah kesempatannya untuk mendapatkan buah itu. Tiba-tiba muncullah 2 orang kultivator, pria dan 1 orang kultivator wanita. Kinan mengenali salah satu wanita itu karena dia pernah membantunya untuk memenangkan taruhan batu. Wanita itu sangat senang karena bertemu dengan Kinan.
Di sini Kinan tidak mengerti kenapa dengan identitas Xiao Xian seharusnya ia bisa langsung memasuki alam atas, tapi kenapa dirinya malah akan memasuki alam bawah. Xiao Xian menjelaskan kalau sebenarnya dia ini tidak diperbolehkan memasuki medan perang kuno, tapi dia tidak mau dan menyelinap keluar, sehingga dia ada di tempat ini. Pria berbaju hitam pun menanyakan kepada Xiao Xian, siapa pria di hadapan Xiao Xian ini. Xiao Xian menjelaskan kalau pria ini adalah Duan Qing yang memiliki kemampuan yang hebat. Xiao Xian juga memperkenalkan pria di sampingnya yang bernama Huo Dun, yang seorang putra penatua dari Lost Herb Garden. Pria yang satunya bernama Aosha. Pria ini berasal dari suku darah. Kinan tahu kalau Lost Herb Garden adalah tempat Putri Miao Miao berada. Ia tidak tahu apakah Putri Miao Miao juga akan masuk ke dalam medan perang kuno ini. Salah satu pria menanyakan, sebenarnya Duan Qing ini berasal dari sekte mana? Kinan menjelaskan kalau dia ini bukan berasal dari sekte manapun dan berjalan sendiri. Pria itu memperingati Xiao Xian agar berhati-hati karena Duan Qing ini tidak memiliki latar belakang yang jelas. Pria itu pun mengajak Xiao Xian agar beristirahat di lantai keempat. Xiao Xian mengajak Kinan ikut dengannya, tapi Kinan tidak mau. Dia menjelaskan kalau besok dia akan ikut dalam pertempuran untuk peta. Tapi bagaimana dengan Xiao Xian? Ternyata Xiao Xian juga mengikuti pertarungan itu, sehingga mereka akan bertemu lagi besok. Cerita berpindah di keesokan harinya. Terlihat ada banyak sekali burung-burung gagak berterbangan. Burung-burung itu kemudian menyatu dan menjadi satu membentuk sosok manusia. Sosok itu pun menyapa orang-orang di tempat itu dan memperkenalkan diri kalau dirinya adalah kultivator gagak. Wanita itu pun menyuruh para peserta yang ingin bertarung untuk memperebutkan peta, maka mereka harus memasukkan 2 batu ke formasi yang sudah disiapkan. Kinan merasakan martial tree-nya bereaksi pada saat melihat wanita itu. Kemungkinan ada pecahan pohon canglan di dalam tubuh wanita itu. Namun cincinnya tidak merespon sama sekali. Jadi sepertinya bukan pecahan dari pohon canglan. Tiba-tiba ada sebuah peta emas melayang di atas kepala para peserta. Namun Kinan malah menangkap peta yang biasa, sehingga membuat pria berambut hitam sangat kebingungan. Kenapa bisa Duan Qing ini begitu aneh? Xiao Xian menanyakan kenapa Duan Qing tidak mengambil peta berwarna emas. Kinan beralasan kalau dia sudah memiliki rencana, jadi Xiao Xian tidak perlu khawatir. Wanita itu pun mengumumkan kalau pertarungan untuk peta telah berakhir. Dengan begini, dia akan pergi. Namun dengan sigap, Kinan menghentikan wanita itu dan menanyakan apakah ada sesuatu di dalam peta yang diberikan kepada mereka ini. Tapi wanita itu malah menjawab kalau dia akan menunggu Kinan di alam atas. Setelah itu dia pun berlalu pergi dan meninggalkan Kinan. Singkat cerita, medan perang kuno telah dibuka dan sudah ada banyak orang ingin memasuki tempat tersebut. Setelah tempat itu dibuka, Kinan langsung memasuki tempat medan perang kuno alam bawah. Ternyata setelah alam bawah selesai, maka barulah alam selanjutnya akan dibuka. Setelah memasuki tempat itu, Kinan kebingungan karena dia tidak ada siapa-siapa. Dia pun langsung melihat peta untuk menemukan lokasi buah roh atau buah spiritual Tianxuan Linguo. Tak berselang lama, Kinan pun tiba di suatu tempat. Terlihat Kinan mengetuk-ngetuk sebuah pohon.
Tiba-tiba pohon itu mengeluarkan sebuah formasi dan mengeluarkan aura yang sangat kuat. Dengan cepat, Kinan langsung masuk ke dalam formasi tersebut. Cerita berpindah di tempat kelompok Xiao Xian yang sampai di gua tirai air. Salah satu pria sangat senang karena dia pasti akan menemukan sesuatu yang berharga di dalam sana. Pria berambut merah dengan semangat langsung ingin memasuki goa itu. Namun pada saat dia menginjakan kakinya untuk masuk, ternyata dia disengat kekuatan yang seperti listrik berwarna kekuningan, sehingga teman-temannya menjadi kebingungan. Pria itu pun langsung terpental jauh ke belakang. Pria di sebelah Xiao Xian pun akan menggunakan teknik terlarang untuk memasuki goa ini, sehingga mereka tidak usah khawatir. Namun setelah beberapa saat kemudian, ketiga orang itu tetap tidak bisa memasuki gua. Terlihat mereka semua dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan mulutnya sampai mengeluarkan asap hitam. Tiba-tiba salah satu pria dikejutkan dengan sesuatu. Dia pun langsung memberitahu teman-temannya kalau ada seseorang di dalam gua. Ternyata di dalam gua itu sudah ada Kinan yang berdiri tepat di sebelah pintu gua. Mereka tidak menyangka Duan King yang mengambil peta biasa-biasa saja tapi bisa memasuki tempat ini. Setelah dia menemukan pohon yang dicari, dia pun mengambil buah spiritual Tian Xuan Lin Guo. Kinan juga menemukan sebuah lubang. Dia merasa mungkin ini adalah kunci tersembunyi. Saat dia menyentuh lubang itu, ternyata langsung bercahaya di dalam lubang itu. Kemudian lubang tersebut memunculkan dua benda sehingga membuat Kinan sangat terkejut. Kinan tahu kalau dua buah ini adalah buah suci Tian Xuan Lin Guo, sehingga dengan begini dia akan mendapatkan 700.000 koin kontribusi. Kinan pun langsung menyimpannya di cincin penyimpanan karena ada dua tempat lagi yang harus dikunjunginya. Dari dalam, Kinan memberi hormat kepada kelompok Xiao Xian. Jika ada kesempatan, pasti mereka akan bertemu lagi. Salah satu pria pun sangat kesal. Dia menganggap kalau Kinan ini sedang mengejek mereka. Dia pun langsung menghubungi salah satu tetua. Tetua itu juga menghubungi sekte kalau dia meminta bantuan kepada Putri Miao Miao. Salah satu ketua pun langsung melapor kepada Putri Miao Miao kalau tetua Huo meminta bantuannya. Putri Miao Miao pun setuju dan dia akan pergi ke tempat itu sebelum matahari terbenam. Singkat cerita, Kinan berada di suatu tempat yang terdapat gerbang besar. Sepertinya gerbang ini adalah pintu masuk ke alam atas dari medan perang kuno. Tiba-tiba datanglah dua pria yang sebelumnya bersama dengan Xiao Xian dan langsung menghentikan Kinan. Ternyata kedua pria itu menyuruh Kinan agar menyerahkan harta yang didapatnya dari dalam gua. Tapi ternyata Kinan tidak mau. Tiba-tiba muncullah salah satu tetua dan menyuruh agar Kinan menyerahkan semua harta yang didapatnya. Kinan merasa agak kesal, tapi dia menahan diri agar tidak membunuh pria itu karena dia menghormati Putri Miao Miao. Pria itu pun langsung menunjuk Kinan, "Jika kau tidak menurut, maka jangan salahkan aku bertindak kasar." Saat tetua itu menyerang, dia pun langsung menahan serangan itu. Tetua itu pun menyuruh kedua pria itu menggabungkan kekuatan dan menyerang Kinan bersamaan. Saat ketiga orang itu menyerang, terlihat Kinan menggunakan domain destruction-nya untuk menghadang ketiga orang itu. Ketiga orang itu pun langsung panik. Padahal Duan King ini belum menggunakan martial tree-nya, tapi kekuatannya sudah sangat kuat. Tiba-tiba
Ketua itu dikejutkan dengan lencananya yang berbunyi. Ketua itu tahu kalau sebentar lagi Putri Miao Miao akan datang dan Duan Qing pasti akan berada dalam masalah besar. Qinan pun tertawa. "Apa kau menggertakku?" tanya Qinan. Tak berselang lama, kapal Putri Miao Miao pun sampai dan berhenti tepat di depan mereka. Ketua itu pun langsung meminta Putri Miao Miao menghukum Duan Qing karena telah merebut harta yang mereka incar. Dengan santainya, Qinan menyapa Putri Miao Miao. "Putri, apakah Anda baik-baik saja?" Tetua itu pun langsung terkejut. Dia bertanya-tanya, apakah Duan Qing ini kenal dengan Putri Miao? Putri Miao Miao pun langsung memarahi ketua itu. "Kenapa bisa kau mengincar Duan Qing yang adalah temannya?" Dia pun menyuruh penatuasan untuk menyeret ketiga orang itu untuk diberi pelajaran. Penatuasan langsung mengeluarkan kekuatannya. Dengan cepat, ketiga pria itu langsung terikat. Mereka meminta maaf karena tidak tahu kalau Duan Qing ini adalah teman dari Putri Miao Miao. Bukankah Putri Miao Miao hanya memberi perintah kalau hanya Qinanlah yang boleh mereka bantu? Putri Miao Miao pun turun dari kapal dan memberitahu kalau Duan Qing itu sebenarnya adalah Qinan. Dikarenakan mereka sudah melanggar aturan, maka dia akan menghukumnya. Saat Putri mendekati Qinan, Qinan langsung memberikan anggur kepada Putri Miao Miao yang didapat dari pelelangan. Melihat itu, Putri Miao Miao sangat senang karena dia sangat menyukai anggur. Salah satu tetua merasa agak aneh, kenapa Putri Miao Miao ini menerima anggur yang biasa-biasa saja dari pria ini. Padahal biasanya Putri Miao Miao menolak anggur kualitas tinggi dari orang-orang terkenal. Putri Miao Miao pun mengeluarkan jimat 7 pembunuhan dan akan pergi bersama dengan Qinan. Qinan sangat terkejut. Dia tidak mau kalau Putri Miao Miao berada dalam keadaan bahaya jika bersamanya. Putri Miao Miao tidak peduli jika Qinan tidak menerima, maka dia akan mengambil semua isi dari cincin penyimpanannya. Singkat cerita, ada sebuah portal muncul dan ada 3 benda yang langsung memasuki portal itu. Salah satu ketua tahu kalau itu adalah 3 kekuatan utama, yaitu South Heaven Secret Crown, South Heaven Gate, dan Martial Friends yang baru saja datang dan memasuki alam atas. Ketua itu pun menyerahkan Putri Miao Miao kepada Qinan dan Qinan harus bertanggung jawab atas keselamatannya. Qinan berjanji akan melindungi Putri Miao Miao dan tidak akan membiarkan Putri Miao Miao terluka. Singkat cerita, Putri Miao Miao dan Qinan memasuki portal ungu itu. Setelah memasuki portal, Putri Miao Miao langsung melihat di peta. Terlihat lokasi buah suci sudah ditandai di peta dan mereka harus segera pergi sekarang. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, Putri Miao Miao menyuruh agar Qinan bersiap karena di tempat yang mereka tuju sudah ada banyak kultivator yang sangat kuat. Singkat cerita, Putri Miao Miao sudah berada di parit besar dan mengamati keadaan di sekitarnya. Ternyata orang-orang di bawah sedang bertarung. Kultivator itu dari aliansi Anti-Heaven dan para kultivator South Heaven dan beberapa kultivator lainnya. Terlihat juga ada pemimpin aula ilusionis yang sedang bertarung. Ternyata kelompok dari pemimpin aula ilusionis sangat kewalahan menghadapi para musuh. Qinan yang melihat itu tidak menyangka kalau mereka akan bertemu di tempat ini. Qinan menyarankan kalau Putri Miao Miao menyerang mereka terlebih dahulu dan mengamankan 2 buah suci. Putri Miao Miao pun langsung mengeluarkan kekuatan yang bernama Teratai Bumi. Teratai Bumi ini menyedot energi spiritual orang-orang yang ada di bawahnya, sehingga membuat semua orang panik. Putri Miao Miao pun langsung menyuruh Qinan untuk melihat ke atas.
karena buah suci akan segera muncul. Saat buah itu muncul, Putri Miao Miao langsung mengambil buah itu sehingga membuat orang-orang terkejut. Kinan pun tersenyum dan sekarang adalah gilirannya untuk bertindak. Dengan cepat, Kinan langsung mengayunkan alat pancingnya menuju ke bawah. Terlihat para kultivator menjadi terkejut karena ada artefak berbentuk tali melewati mereka. Tali itu langsung mengikat keempat buah suci dengan erat. Dengan cepat, Kinan langsung menariknya ke atas untuk mengamankan buah suci itu. Kemudian langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, Kinan dan Putri Miao Miao langsung meninggalkan tempat tersebut. Terlihat pemimpin aula ilusionis tak menyangka kalau Kinan dengan mudah bisa merebut sebuah buah suci dengan cepat. Sebelum dia benar-benar pergi, Kinan menyuruh pemimpin aula ilusionis membereskan musuh aliansi anti-Heaven di tempat ini. Mendengar itu, pemimpin aula ilusionis sangat kesal. Dia berjanji akan mengambil 5 buah suci yang didapatkannya sebelumnya. Terlihat ada kultivator yang mengejar Kinan. Dengan amarah yang membara, Kinan sangat kesal karena ada seseorang yang terus mengejarnya. Dia pun langsung mengeluarkan pedangnya dan akan memberi pelajaran kepada pria itu. Namun ternyata pria itu menyerang Kinan duluan agar Kinan tidak sempat melepaskan serangan. Terlihat sebuah jari besar menuju ke arah Kinan dengan kekuatan yang sangat kuat. Kinan pun akan mengeluarkan seni pedang surgawinya untuk menahan serangan orang itu. Pria itu yakin Kinan pasti akan mati karena di bawah kultivator Martial Monarch tidak ada yang bisa menahan serangan itu. Tiba-tiba, Kinan dan Putri Miao Miao langsung menghilang dengan cepat, sehingga pria itu pun sangat terkejut. Ternyata pria itu adalah kultivator dari South Heaven Secret. Pria itu sangat kebingungan sebenarnya kemana kedua orang itu melarikan diri, karena orangnya juga langsung menghilang. Padahal dia saja tidak bisa menerobos pembatas tempat ini. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatan. Dia tidak akan membiarkan Putri Miao Miao dan Kinan pergi begitu saja. Setelah itu, dia langsung melepaskan kekuatan itu untuk mencari keberadaan Kinan dan Putri Miao Miao. Dengan tersenyum, pria itu bilang kalau kekuatan roh Dewa Angin yang dikeluarkannya pasti akan menemukan Kinan dan Putri Miao Miao. Di sini, Putri Miao Miao sudah berada di suatu tempat. Putri Miao Miao lega kalau mereka bisa selamat. Tiba-tiba, cincin milik Kinan bercahaya yang menandakan ada sesuatu di dekat mereka. Kinan memberitahu jika di kedalaman pegunungan ini ada potongan pohon canglan yang dicarinya. Tiba-tiba Putri Miao Miao merasakan ada seseorang. Ternyata ada seorang pria di sebelah mereka. Pria itu ternyata adalah kultivator gagak. "Apakah Anda mengganti jenis kelamin Anda?" tanya Kinan yang penasaran. Pertanyaan Kinan membuat orang tersebut marah. Ternyata kemarin dia hanya sedang menyamar menjadi seorang wanita, dan sekarang dia menyuruh Kinan menyerahkan potongan pohon canglan. Dia ini sebenarnya adalah penerus pohon canglan. Tiba-tiba datanglah hembusan angin berwarna merah. Namun Putri Miao Miao membelokkan angin tersebut sehingga mengenai pria di depan mereka. Pria itu sangat marah karena Putri Miao Miao membelokkan angin itu, sehingga angin itu mengenai tubuhnya. Pria itu tahu kalau angin itu mengandung segel pelacak. Dia pun menggunakan segel tangan untuk menghapus segel di dalam tubuhnya. Tiba-tiba tempat itu menjadi berguncang hebat. Pria itu tahu kalau kolam darah kuno akan melahap potongan pohon canglan. Dia pun meminta agar Kinan bekerja sama dengannya. Mereka pun kemudian menuju ke arah potongan pohon canglan berada. Cincin Kinan menyala.
itu tandanya mereka akan segera sampai. Pria itu ternyata juga menginginkan cincin Kinan, karena cincin Kinan ini bisa mendeteksi pohon Changlan. Singkat cerita, Kinan dan kelompoknya sampai di kolam darah kuno. Di tengah-tengahnya ada sebuah kristal. Tiba-tiba tempat itu bergetar hebat. Kemudian muncullah sosok monster berwarna merah. Dengan cepat pria itu langsung menyerang. Kinan pun langsung maju mendekati monster itu dan langsung menebas tubuh monster itu hingga terbelah menjadi dua. Kemudian Putri Miao Miao langsung menyedot kolam darah kuno dan memasukkannya ke dalam kendi. Setelah membereskan kolam darah, pria itu menantang Kinan untuk bertarung. Jika dia kalah, maka dia akan memanggil Kinan ayah. Namun Putri Miao Miao tidak ingin memiliki putra jelek seperti dia. Kinan menyarankan kalau pria itu kalah, panggil saja dia tuan. Dan serahkan juga potongan pohon Changlan yang dia punya. Dan jika Kinan kalah, maka Kinan harus menyerahkan potongan pohon Changlan yang Kinan punya. Saat duel dimulai, Kinan sudah mengumpulkan kekuatan di tangannya. Ia pun langsung melepaskan serangan ke arah pria itu. Pria itu berlangsung mengeluarkan pedang Changlan, kemudian membelah serangan Kinan menjadi dua bagian. Setelah itu, dia pun langsung maju melesat ke depan Kinan. Kedua pedang mereka pun langsung beradu satu sama lain. "Pedangmu memang bagus, tapi ini tidak akan bisa melukaiku," ucap pria tersebut meremehkan Kinan dengan santai. Kinan lalu menjawab, "Oh begitu ya, tapi sepertinya kekuatanmu juga semakin melemah." Pria itu pun langsung meningkatkan kekuatannya. Dengan begitu Kinan mengeluarkan ke-9 martial tree-nya. "Apa? Ternyata kau memiliki 9 martial tree?" "Oh tidak, ini sungguh gila," ucapnya yang terkejut. Pria itu langsung mengeluarkan pohon Changlan. Ternyata pohon Changlan ini bisa mengendalikan seni bela diri orang lain. Kinan pun mengeluarkan jiwa bela dirinya. "Takkan kubiarkan kau mengendalikanku." Dan sebuah ledakan pun terjadi. Serangan langsung mendarat di tubuh pria itu. "Tidak, kekuatan seperti apa sebenarnya yang dimiliki Kinan ini?" ucap pria tersebut. Kinan langsung meletakkan pedangnya ke leher pria itu. "Kau sudah kalah dan serahkan potongan pohon Changlan." Pria itu pun langsung berlutut dan memanggil Kinan dengan sebutan tuan. Kinan memberitahu kalau pria ini bukan orang pertama yang memanggilnya tuan. Pria itu pun langsung shock. Singkat cerita, Kinan akan memurnikan potongan pohon Changlan sehingga Putri Miao Miao harus menunggunya. Di sini Kinan pun memulai prosesnya. Pria itu tahu kalau Kinan ini ternyata akan menggabungkan ke-9 martial tree-nya. Putri Miao Miao memperingati pria itu untuk tidak bertindak macam-macam. Jika dia macam-macam, maka dia akan membunuh pria tersebut. Setelah beberapa saat, Kinan pun terbangun. Dia merasa potongan pohon Changlan ini masih belum cukup untuk menggabungkan ke-9 martial tree-nya. Tiba-tiba mereka merasakan ada sesuatu yang terjadi. Pria itu tahu kalau ini adalah tanda pendakian Gunung Suci alam atas dibuka. Kinan menanyakan bagaimana cara mereka menuju tempat itu. Pria itu pun menyuruh Kinan agar mengikutinya. Cerita berpindah di puncak gunung. Ternyata kelompok Kinan sudah berada di bawah tempat itu. Pria itu pun mengajak Kinan untuk pergi ke gunung itu. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah pohon yang memiliki banyak buah. Buah itu ternyata adalah buah suci yang diincar para kultivator. Ternyata Kinan bertemu dengan kedua ketua bawahan dari pemimpin Aula Ilusionis. Ketua itu tidak menyangka kalau Kinan ini ternyata masih hidup. Pria itu pun memberitahu semua orang kalau Kinan masih hidup. Pria dari South Heaven Secret sangat terkejut. "Xuan Feng, ternyata Anda sungguh tidak berguna. Bahkan menangani bocah martial progenitor seperti Kinan saja tidak bisa," ucapnya yang mengejek.
Pria itu pun langsung melakukan segel tangan. Terlihat petir yang sangat kuat menuju ke arah Kinan. Melihat itu, Putri Miao Miao langsung panik. Kinan pun menyiapkan kekuatan di tangannya. Kemudian dia pun langsung meluncur ke atas dan menghancurkan petir itu. "Dasar bajingan, kenapa kau selalu menggangguku?" ucap Kinan yang kesal.